Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pagi ini bertemu kembali dengan Bu Arida. Untuk materi pembelajaran biologi hari ini adalah KD 3.3 tentang substansi genetika. Substansi genetika yang kita pelajari pada pagi hari ini Bu Arida bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama DNA, yang kedua gen, yang ketiga adalah kromosom. Oke, kita mulai masuk materi yang pertama dulu, yaitu DNA. Kalian bisa lihat gambar di situ ada human cell. Jadi setiap manusia, setiap makhluk hidup itu terdiri atas sel. Di dalam sel itu salah satunya terdapat organel yang namanya nukleus atau inti sel. Inti sel sendiri ada 3 bagian utama. Kalau kalian masih ingat dulu di kelas 11, ada membran sel, lalu ada sitoplasma, dan ada organel sel. Nah, organel sel nukleus nanti ada 3, ada membran inti, ada cairan inti, dan juga ada anak inti. Di dalam nukleoplasma terdapat butir-butir yang namanya kromatin. Butir-butir tadi membentuk benang-benang kromatin sampai akhirnya membentuk kromosom. Nah, di dalam kromosom itu sendiri sebenarnya terdiri atas banyak sekali bagian, yaitu nanti ada kromomer, ada kromonema, dan di dalamnya nanti ada lokus yang akan berisi gen. Nah, ini adalah struktur DNA dan RNA. Pada makhluk hidup yang bertindak sebagai substansi genetika itu bisa DNA atau RNA. Pada bakteri itu bisa DNA dan RNA, tetapi untuk virus itu memang metaorganisme, dia hanya punya salah satu saja, yaitu DNA atau RNA. Kalau kita lihat DNA itu seperti pita yang melingkar ya, double helix. Lalu kita lihat di sini, itu adalah untuk struktur DNA dan RNA. Jadi mereka berdua punya perbedaan dalam hal, nanti di situ dilihat deoksiribosa dengan ribosa. Deoksiribosa adalah gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya. Sedangkan untuk RNA, dia itu kalau kalian lihat di situ di rumus strukturnya oksigennya ada 3. Itu ya. Jadi nanti untuk DNA dan RNA kalian bisa lihat di situ strukturnya, perbedaannya gulanya deoksiribosa dengan ribosa. DNA bisa menggandakan diri. Kalau kalian pernah mengingat dulu pembelahan sel, lalu di bab 1 kemarin, pertumbuhan dan perkembangan, mengapa kita bisa tumbuh? Tumbuh itu karena DNA itu membelah. Sel membelah berarti DNA ikut membelah. DNA membelah, menggandakan diri, kita sebut istilahnya adalah replikasi DNA. DNA-nya mengganda. Oke. Ada 3 tipe replikasi DNA, yaitu yang pertama, semi-konservatif, yang kedua, konservatif, yang ketiga dispersif. Kalian bisa lihat di situ, pita DNA terdiri atas 2 pita, gitu ya. Jadi ada 2 pita, nanti kalau kalian lihat pitanya itu ada pita template ya, DNA template yang bermula di 3 aksen, berakhir di 5 aksen, lalu pasangannya adalah non-template atau komplement. Di sini ada ada sepasang DNA warnanya masing-masing hitam, itu adalah DNA pita yang lama. Dia mengganda yang pertama, kalau di semi konservatif, pita lama ini nanti akan memisah. Selanjutnya dia akan membuat pasangannya, sehingga masing-masing pita DNA nanti akan berisi pita lama dan pita baru.
Lalu kalau yang konservatif, pita DNA lama yang sepasang hitam itu langsung mengganda, membentuk dua pasang DNA. Jadinya satunya itu adalah DNA lama hitam-hitam, lalu yang baru adalah merah-merah. Lalu sedangkan yang ketiga dispersif. Dispersif itu di situ pita DNA-nya mengganda menjadi dua, tetapi masing-masing pita itu terputus-putus antara pita lama dan pita baru. Untuk DNA dan RNA sendiri, dia punya perbedaan antara lain. Yang pertama, letaknya. Jadi DNA itu biasanya adanya di inti sel. Lalu selain di inti sel, dia juga bisa ada sih sebenarnya di kloroplas atau di mitokondria. Yang kemarin kita sudah belajar di bab 2. Sedangkan RNA itu di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Untuk bentuknya, tadi kalian sudah lihat DNA itu adalah pita spiral ganda atau kita sebut juga dengan double helix. Tapi kalau RNA itu tunggal pendek. Lalu untuk komponen gula tadi deoksiribosa untuk DNA, sementara RNA adalah ribosa. Ukurannya untuk DNA sangat panjang, RNA pendek. Lalu untuk basa nitrogen, DNA RNA sama-sama punya adenin dan guanin, yang membedakan nanti adalah pirimidinnya. Kalau pada DNA, pirimidin terdiri atas sitosin dan timin, kalau di RNA itu sitosin dan urasil. Lalu yang keenam kadarnya. Ya, DNA itu kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA dipengaruhi. Untuk fungsi, DNA itu untuk pewarisan sifat dan juga untuk perintah sintesis protein, sedangkan RNA adalah untuk yang melaksanakan atau pelaksana sintesis protein. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk pada gen, alel, dan kromosom. Apa itu gen? Gen adalah pembawa sifat keturunan. Gen terdapat di dalam lokus kromosom. Jadi gambar panjang itu adalah gambar kromosom. Kromosom ada dua lengan di sini, ada lengan panjang dan ada lengan pendek gitu ya. Nah, di situ di dalam lokus ada gen. Gen A besar gitu ya. Gen itu berpasangan, pasangannya kita sebut dengan alela. Kromosom homolog, bisa kalian lihat di situ. Itu adalah kromosom yang punya bentuk dan fungsi yang sama. Tuh. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kromosom itu sendiri, Bu. Oke, kromosom terdiri atas kromatid atau lengan-lengan kromosom. Bagian tengah itu kita sebut dengan sentromer atau kinetokor dan bagian kromomernya gitu ya. Lalu kromosom itu terdiri atas cairan di dalam lengan itu namanya matriks ya. Kromomer itu nanti wadahnya atau dilindungi oleh benang kromonema. Nah, di dalam kromomer terdapat lokus, di dalam lokus itulah terdapat gen. Nah, gen tadi terdiri atas DNA. DNA sendiri itu tadi ada fosfat, ada gula, deoksiribosa gitu ya, dan ada basa nitrogennya. Kromosom itu sendiri kalau berdasarkan letak sentromernya kita bedakan menjadi 4. Telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kalau kalian perhatikan, telo berarti sentromernya di ujung. Kalau akro berarti sentromernya agak ke ujung. Kalau submeta berarti agak ke tengah. Sedangkan metasentrik berarti sentromer tepat ada di tengah-tengah, membagi lengan sama panjang. Kalau berdasarkan fungsinya, kromosom kita bedakan menjadi 2, yaitu autosom dan gonosom. Kalau gonosom itu mempengaruhi jenis kelamin, sedangkan autosom itu selain jenis kelamin. Nanti Bu Arida catatkan di materi itu ya, ada merumuskan formula kromosom. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti ada autosom, ada gonosom, gitu ya. Entah di sel somatik maupun di sel gamet. Ingat, sel gamet cuma untuk laki-laki atau untuk hewan jantan itu adalah sperma, untuk yang betina adalah ovum. Selain sperma dan ovum adalah sel somatik, misal di kuda, sel-sel pada rambut di ekornya, itu berarti sel somatik. Maka kromosomnya itu berpasangan 2N gitu ya. Ada autosom dan ada gonosom. Untuk mencari formulanya, misalnya pada kuda tadi ada 64 buah kromosom, kurangi dulu 2 atau sepasang untuk gonosom.
Kalau jantan berarti XY, kalau betina berarti XX. Jadi kalau nanti di kromosom somatik sel tubuh pada kuda jantan ya berarti 62A plus XY atau 31AA plus XY. Sedangkan kalau pada spermanya berarti separohnya, berarti 31A plus X atau 31A plus Y. Oke, mungkin itu untuk substansi genetika kali ini ya. Insya Allah kita akan menyambung di substansi genetika yang selanjutnya yaitu tentang sintesis protein. Selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat ya.